Oke, sahabat Jemol dimanapun Anda berada, kami sekarang sedang berada di Lampung Tengah bertemu dengan Bapak Ketua DPRD, Pak Sumarsono kalau nggak salah. Selamat siang Pak Sumarsono. Selamat siang. Oke, kita berkesempatan untuk sedikit berbincang-bincang, ngulik-ngulik tentang dunia pertanian dan kebijakan pertanian utamanya di Lampung Tengah, nih Pak Sumarsono. Ya. Pak Sumarsono, kebijakan pertanian di Lampung Tengah seperti apa kira-kira Bapak bisa gambarkan? Secara umum pasti yang namanya pemerintah pasti ngomonginnya kan programnya bagus semua. Iya, pasti bagus. Tetapi program bagus itu akan identik kalau dilihat dengan anggaran yang disediakan. Iya, berapa? Space anggaran. Kalau Dari nggak APBD salah, misalnya performanya. kalau performa dari pemerintah pusat, Iya. itu pertanian adalah salah satu stresing yang harus betul-betul diprioritaskan. Ya. Tapi Lampung Tengah ini mengingat anggaran yang sangat minimal juga, kemampuan keuangan daerah yang sangat minimal, sehingga kita tidak bisa memenuhi itu. Tetapi petani di Lampung Tengah, aktivis petani di Lampung Tengah itu luar biasa. Kebetulan kami tergabung dalam sebuah komunitas namanya Mari Sejahterakan Petani. Mari Sejahterakan Petani, MSP. Nah, jadi kami ini ada di semua kecamatan, ada komunitas MSP tersebut yang kami lebih ke mandiri benih, mandiri pupuk, dan termasuk pestisida. Walaupun sekarang belum bisa semuanya, tapi paling tidak saya secara pribadi sudah bisa lakukan. Kemudian termasuk membagikan benih kepada teman-teman petani yang membutuhkan. Membagikan benih ya? Iya, membagikan benih. Kecamatan di Udah rata sepertinya sih. Berapa jumlah kecamatannya? 28. Samaran misal, kalau boleh tahu. Totalnya kita lupa saya ya. Iya. Cuma kalau saya sudah membagikan sekitar 400 sampai 500 hektar. 400 untuk MSP ya. Pasti digarap oleh MSP kan? Pasti digarap itu. Kalau 400-500 hektar itu di Lampung Tengah pasti kita garap. Itu sebuah pola Pak Sumarsono untuk menjadi petani mandiri ya, petani budaya. Petani ini harus kita ajari, kita edukasi untuk bagaimana mandiri benih, mandiri pupuk kan. Mandiri benih. Nah setelah itu bagaimana petani itu juga kita edukasi bagaimana mengelola dari hasil panennya ini sehingga betul-betul mencapai yang namanya kedaulatan pangan. Ya. Sementara program pemerintah sampai hari ini masih ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan apa susahnya? Kita nggak ada, beli aja dari Vietnam. Apa beda ketahanan pangan dengan kedaulatan? Kalau berdaulat, namanya berdaulat. Kita betul-betul bisa berdikari, menentukan semuanya berdasarkan keinginan kita sendiri sepanjang baik. Kalau ketahanan, beras nggak ada, ya beli dari aja, Thailand. impor aja, impor dari Vietnam. Yang dampaknya akhirnya petani kita tidak mandiri lagi kan. Nah, makanya kalau MSP ini mengarah ke kedaulatan, kedaulatan pangan. Nah, kedaulatan pangan ini bagaimana kita bisa mengelola sendiri sehingga kita tidak diintervensi sama pihak-pihak yang mau mengintervensi. Yang pangan ini akan dijadiin komoditas dan petani akan jadikan objek mereka. Salah satu contoh benih. Benih sekarang ini harganya 100 sampai 150 ribu per kilo. MSP saya bagikan gratis. Mereka kita edukasi untuk membuat bibit sendiri. Petani diedukasi membuat bibit sendiri. Pola yang kita bangun itu daulat benih. Nah, berdaulat benih dulu. Setelah panen mereka diajari juga untuk berdaulat dengan mereka mengelolanya sendiri. Dan kita ajari kalau yang kita kasih benih ini tadi 1/4 hektar untuk membagikan minimal 5 kilo untuk anak yatim terdekat di rumahnya. Hasil produksinya tadi. Kan? Jadi bagaimana mereka berbagi juga bagi yang lain yang tidak mampu benihnya juga setelah kita ajarin mereka untuk bisa membagikan juga kepada saudaranya yang lain, petani yang lain juga diajari gitu. Jadi saling mengedukasi satu sama lain ya? Sehingga harapannya menjadi petani yang berdaulat. Kalau pupuk Pak, benih sudah berdaulat, sekarang petani banyak berkeluh kesah tentang pupuk bersubsidi utamanya. Sebetulnya ya ini tadi kan pola yang salah yang dapat kelanjutan selama berpuluh-puluh tahun ya. Yang katanya mau melakukan reformasi hijau dengan melakukan pola organik, pola
kimiawi tadi ya, kan untuk menggenjot daripada ketahanan pangan tadi supaya kita tidak lagi impor dan lain sebagainya ya. Setelah kita lakukan penelitian, ternyata setiap tahun dengan pola pertanian memakai kimia tadi, setiap tahun per hektar petani kita itu akan kehilangan 1 kuintal penghasilan dengan menggunakan kimia. Oh, semakin tahun semakin berkurang. Semakin tahun semakin kurang. Kenapa sebetulnya? Unsur hara semakin haranya kan semakin berkurang. Ya. Nah, sekarang dampak dari penggunaan pupuk kimia yang berkelanjutan tadi, tanah makin tandus. Tanah semakin tandus. Cuaca semakin panas. Cuaca juga berpengaruh. Cuaca juga otomatis akan terpengaruh. Kemudian unsur hara dalam tanah, termasuk binatang-binatang yang ada di dalam tanah itu habis. Sekarang kan nyari pengurai juga mati. Sekarang kita nyari cacing aja di sawah udah sulit. Udah susah ya. Pada saat cacing nggak ada, otomatis di sana belut juga udah nggak ada. Itu sangat luar biasa sehingga membuat tanah kita semakin tandus. Akhirnya masyarakat berpikir kurang pupuknya, ditambahin pupuk, tidak juga meningkat hasilnya. Akhirnya biaya tinggi, penghasilan menurun. Dan pola ini yang harus terus kita bumikan, lawan, sehingga kita MSP juga bagaimana menyadarkan mereka membuat pupuk organik baik padat maupun cair. Dan jadi kita MSP juga sudah produksi dan mengajarkan ya, produksi, mengajarkan, membagikan, mengaplikasikan juga. Pak Mas Sumarsono, di samping masalah benih, kemudian pupuk yang sudah menjadi begitu tergantungnya petani, ini masalah HPP Pak, harga pokok misalnya. Ya, sebetulnya pemerintah kan tinggal menentukan saja biaya produksi menanam padi. Ini kan bisa dihitung berapa sih biaya produksinya dan mau dikasih margin berapa petani ini untuk layaknya kan. Dan ini harus semua bergerak bersama-sama supaya harga penentuan harga patokan hasil panen tadi betul-betul terjaga. Yang jadi masalah ini kan sekarang pada saat panen raya sudah bisa dipastikan akan jauh dari HPP. Bagaimana pola mengaturnya supaya HPP itu tetap terjaga, Pak? Nah, saya kalau di Lampung Tengah saya masih mengusulkan perda untuk buatan badan usaha milik daerah untuk mengatasi persoalan ini. Gitu, supaya HPP-nya terjaga supaya untuk menjaga HPP. Ada upaya itu, Pak. Inisiasi pendirian masih ada masih akan diusulkan. Udah jalan sekarang. Proses pembuatan perda ini. Proses pembuatan perda. Diperkirakan kapan ini perda bisa didok ini, Pak? Ya, paling nggak akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Perda itu sekaligus artinya pendirian BUMD ya. BUMD untuk penampung hasil panen petani ini supaya HPP-nya terjaga. Pak, khusus petani tebu, Pak. Ya. Petani tebu hari ini juga mengeluh pupuk, juga mengeluh harga HPP sebetulnya. Yang sampai hari ini HPP pemerintah masih 9.700. Harapannya kan bisa sampai 1.500 ke atas seperti itu, Pak. Gimana cara menanggulanginya? Di Lampung Tengah juga ada, Pak, petani tebu. Petani tebu ada. Tapi saya belum masuk ke sana ya. Karena di sini sifatnya adalah kemitraan dengan perusahaan tebu. Kalau di sana kan banyak badan usaha milik negara yang mengelola tebu ya. Apa namanya? PTP ya. Kalau di sini kan kebetulan PTP yang ada di sini ada juga bunga mayang ya. Tapi mereka punya lahan sendiri kan. Di samping masyarakat juga. Cuman sampai hari ini keluhan terkait dengan harga tebu saya belum dengar. Karena di sini petani rata-rata masih menanam singkong yang lebih prospektif, kemudian jagung dan padi, termasuk sawit, karet dan lain sebagainya ya. Jadi mereka tidak terobsesi amat untuk menanam tebu, walaupun ada 1, 2, 3, 4 orang yang sudah bermitra dengan perusahaan untuk menanam tebu tersebut. Tapi secara umum, Pak, di Lampung ini ada 131.000 lahan hamparan tebu, Pak. Ya, tapi milik perusahaan. Oh, itu milik perusahaan. Tapi yang tani kan rakyat.
rakyat hanya enggak jadi tenaga kerja. Oh, hanya jadi kuli. Rata-rata Di negerinya sendiri. Karena lahan milik perusahaan. Oh gitu. Iya, kalau di Lampung ini kan. Hanya fenomenanya seperti itu ya. Fenomena kalau di Lampung seperti itu. Hanya kalau di Lampung kan sudah bermitra dengan badan usaha milik negara tadi, PTPN tadi, ya. Sehingga mereka bekerja sama dengan PTPN, gitu. bergiliran mereka. Kalau di sini kan tidak ada itu, sangat jarang. Sangat jarang Pak. Padahal Lampung ini menjadi pemasok tebu nasional terbesar Pak. Ya, karena tapi lahan sudah milik perusahaan. Gitu. Mereka sudah membebaskan dari tahun 90-an, membebaskan lahan untuk mendirikan pabrik tersebut. Oh gitu. Artinya secara mayoritas memang masih milik perusahaan swasta itu Pak ya. Apa namanya, kebanyakan petani di sini ada sugar group, pekerja kebun tebu. Terus perhatian pemerintah terhadap persoalan ini gimana sebetulnya? Iya, kalau udah sama perusahaan kan aturannya kita tinggal meneliti tenaga kerja itu aja. Kalau dia perusahaan tenaga kerja sudah nyaman kan kita juga nggak bisa masuk. Ya. Dalam hal ini kan dinas tenaga kerja yang berhubungan di situ. Tapi sampai hari ini belum pernah ada tenaga kerja dari pabrik tebu tersebut, perusahaan gula tersebut bergejolak. Masih tenang-tenang saja bayar. Tenang saja. Tidak ada persoalan. Karena mereka dibayar oleh perusahaan hanya pekerja. Mereka frontal mungkin ya takut dipecat juga. Gitu ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih banyak, kita sudah bincang-bincang banyak dengan Pak Sumarsono, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua untuk menjadikan informasi dan edukasi bagi petani, khususnya di jaringan beliau adalah MSP yang sudah melaksanakan program itu sejak tahun berapa Pak? Udah lama banget ya. Enggak ingat. Masa mau mulai berbuat aja mau dicatat. Nggak ada catatannya karena itu sudah menjadi darah daging beliau berjuang bersama petani. Mari sejahterakan petani itu Indonesia. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.